Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Rani Eka Putra, SIP MPA, dan Bapak Muhammad Ihsan Kabulwa, SIP MPA. Dan yang saya hormati Bapak dosen Ibu penguji. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila Syahiyati dengan NIM 2210843015 dengan judul skripsi Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Penelitian saya ini dilatar belakangi dengan akuntabilitas publik berfungsi sebagai landasan utama bagi organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Masyarakat sebagai penerima layanan publik tentu berharap memperoleh pelayanan yang efisien, cepat, akurat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, di mana keberadaan Ombudsman Republik Indonesia menjadi sangat penting. Selanjutnya, eh, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menunjukkan fenomena yang mengindikasikan adanya hambatan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, di mana terdapat kesenjangan antara jumlah laporan yang masuk dengan jumlah keasistenan yang tersedia. Beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan SDM, di mana kesenjangan ini berisiko pada penurunan akuntabilitas lembaga dalam menyelesaikan aduan. Menurut Settler dan kawan-kawan 1999, upaya pertanggungjawaban yang tidak disertai pengungkapan pelanggaran dan tanpa konsekuensi yang nyata biasanya akan terlihat sebagai bentuk pengawasan yang lemah, tidak berdaya, tidak efektif, dan dianggap hanya sebagai tindakan pemanis belaka. Selanjutnya, tabel laporan kondisi per 30 Juni ini melihatkan bahwa masih adanya laporan yang tersisa di tahun-tahun sebelumnya, yakni mengindikasikan lemahnya kemampuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam tindak lanjut laporan masyarakat. Dan menurut Yuswarni dan kawan-kawan, 2024, jika laporan masyarakat tidak dikelola dengan baik, maka penumpukan kasus akan terjadi yang berujung pada penundaan penyelesaian yang akan mempengaruhi pengelolaan laporan masyarakat oleh Ombudsman. Dalam mengukur pertanggungjawaban ini, lembaga pengawas tidak hanya melibatkan kemampuan memberikan informasi terkait proses penyelesaian laporan atau answerability, melainkan juga melibatkan kemampuan dalam menindaklanjuti laporan atau enforcement. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian saya yaitu bagaimana akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mengelola pengaduan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Manfaat teoritisnya untuk memberikan kontribusi pada pengembangan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan masyarakat oleh Ombudsman RI Sumatera Barat. Manfaat praktisnya menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pengaduan masyarakat, yakni menjadi referensi bagi instansi terkait dalam memperkuat transparansi dan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan yang diberikan. Saya menggunakan penelitian relevan yaitu dari Yuswani dan kawan-kawan 2024 dengan judul Ombudsman dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Lalu ada Sugiarto dan kawan-kawan 2024 dengan judul Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023. Selanjutnya ada Rahmaini dan Siahan 2022 dengan judul Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam Pelayanan Publik. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori akuntabilitas menurut Settler dan kawan-kawan 1999 yang menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dua dimensi utama, yakni answerability dan enforcement. Di mana answerability yaitu kewajiban untuk memberikan informasi dan pembenaran rasional dalam bentuk justifikasi kepada publik. Selanjutnya ada enforcement di mana kemampuan memberikan konsekuensi atau sanksi administratif bagi pihak yang tidak patuh terhadap standar publik dalam bentuk rekomendasi LHP dan juga monitoring penyelesaian laporan. Selanjutnya, definisi konsep dari penelitian ini yaitu akuntabilitas publik merujuk pada tanggung jawab lembaga pemerintah kepada masyarakat atas segala tindakan kebijakan dan pelayanan yang mereka jalankan. Selanjutnya ada pengelolaan pengaduan masyarakat di mana rangkaian prosedur yang diterapkan oleh suatu institusi dalam menerima, memverifikasi, menindaklanjuti, serta menyelesaikan keluhan atau laporan dari masyarakat. Selanjutnya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu memiliki teknik pemilihan informan yaitu teknik purposive sampling, dan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian dengan proses penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Unit analisis penelitian saya yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
dengan teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data saya yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber data. Selanjutnya, hasil penelitian ini diukur oleh dimensi answerability, di mana pertama yaitu ada indikator informasi, di mana indikator informasi ini berfokus pada penyampaian perkembangan penanganan laporan secara berkelanjutan sejak tahap awal penerimaan hingga penutupan. Temuan penelitian menyampaikan bahwa penyampaian informasi berbasis digital telah diterapkan, namun penggunaannya belum merata di lapangan. Pemanfaatan sistem informasi berupa barcode dan token pada setiap surat yang diterbitkan pada dasarnya telah disediakan untuk memungkinkan pelapor memantau secara mandiri tahapan dan posisi penanganan laporannya. Namun, pada kenyataannya tidak seluruh pelapor memanfaatkan fasilitas tersebut. Dalam proses pengaduan, pelapor cenderung tidak menyadari fasilitas pelacakan tersebut dan lebih memilih memperoleh informasi melalui komunikasi langsung seperti melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan asisten yang dianggap lebih praktis dan mudah dipahami. Yang kedua, temuan informasi ini yaitu ada keterlambatan penyampaian informasi masih terjadi akibat ketimpangan beban kerja dan faktor eksternal. Beberapa pelapor masih mengalami keterlambatan dalam proses penanganan yang secara langsung berdampak pada lambatnya pemberian informasi perkembangan laporan. Kendala tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian internal, melainkan sangat dipengaruhi oleh tingginya beban kerja asisten yang memegang banyak laporan sekaligus. Selain itu, kelancaran penyampaian informasi juga terhambat oleh tingkat kooperatif instansi terlapor yang kerap memberikan jawaban klarifikasi yang tidak tuntas, sehingga memaksa ombudsman untuk melakukan permintaan penjelasan secara berulang-ulang. Selanjutnya, dari dimensi answerability itu ada indikator justifikasi. Indikator justifikasi ini yaitu tidak hanya sekadar memberikan informasi perkembangan status laporan saja, tetapi juga wajib menyertakan penjelasan rasional dan logis di balik setiap tindakan, keputusan administratif, serta kendala yang terjadi selama proses pemeriksaan. Temuan penelitian yaitu Ombudsman melakukan edukasi aktif untuk meluruskan ekspektasi pelapor mengenai batas kewenangan lembaga, di mana pemberian justifikasi ini tidak hanya berfokus pada penjelasan aspek teknis pemeriksaan, tetapi juga berfungsi memberitahu pelapor mengenai mandat pengawasan yang sebenarnya. Asisten secara proaktif memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam bahwa kewenangan ombudsman bersifat mediocre of influence berupa rekomendasi administratif, bukan sebuah lembaga penegak hukum yang bisa memberikan sanksi denda pidana maupun mengadili instansi terlapor. Yang kedua, terdapat menyampaikan permohonan maaf dan alasan yang valid atas setiap keterlambatan proses pemeriksaan. Ketika terdapat laporan yang membutuhkan pendalaman informasi, permintaan dokumen tambahan, atau terjadi kemacetan penanganan, asisten secara langsung menyampaikan permohonan maaf dan terus mengkomunikasikan alasannya kepada pelapor. Praktik justifikasi ini sangat efektif untuk membuktikan kepada pelapor bahwa keterlambatan tersebut tidak terjadi karena unsur kelalaian asisten, melainkan karena proses analisis hukum dan pemeriksaan yang memang menuntut ketelitian tinggi. Selanjutnya, ada dimensi enforcement. Yang pertama itu indikator rekomendasi LHP, di mana terbukti berfungsi sangat efektif sebagai instrumen sanksi sosial dan reputasional atau bisa disebut dengan public exposure, meskipun tidak dibekali daya paksa hukum secara pidana. LHP yang diterbitkan tetap memiliki daya ikat yang sangat kuat melalui mekanisme sanksi moral dan sosial. Melalui keterbukaan LHP, kepada media, Ombudsman secara esensial mengubah temuan administratif menjadi tekanan keras dari masyarakat atau social pressure atau instansi penyelenggara layanan patuh dan cepat membenahi sistem mereka semata-mata demi menghindari hancurnya nama baik serta legitimasi instansi di mata publik. Temuan penelitian ini yaitu keterbatasan kewenangan ombudsman tingkat perwakilan hanya sampai penerbitan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Secara kelembagaan, pelaksanaan enforcement oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki batas yang jelas dan tidak mencakup wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukum secara langsung. Ombudsman di tingkat daerah tidak berhak mengeluarkan produk rekomendasi formal seperti Ombudsman Pusat, melainkan hanya berwenang menerbitkan LHP berisi tindakan korektif. Meskipun begitu, kepatuhan instansi terlapor tetap kuat karena didukung oleh Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa kepala daerah dapat dikenai sanksi administratif jika mengabaikan temuan ombudsman. Yang kedua, itu pemanfaatan publikasi LHP ke media massa sebagai sanksi sosial atau public exposure. Walaupun tidak dibekali daya paksa secara pidana, LHP yang diterbitkan tetap memiliki daya ikat yang sangat kuat melalui mekanisme sanksi moral. Sesuai Tori Settler, Ombudsman mengatasi keterbatasannya dengan membuka isi LHP tersebut kepada media untuk mengubah temuan pelanggaran administratif menjadi tekanan besar dari masyarakat atau social pressure.
Selanjutnya, dari dimensi enforcement itu ada indikator monitoring penyelesaian laporan. Monitoring monitoring ini merupakan kelanjutan dari dimensi enforcement untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang tertuang di dalam LHP benar-benar dilaksanakan oleh instansi terlapor secara konsisten, tepat waktu, dan tidak sebatas komitmen di atas kertas. Temuan lapangan menyebutkan bahwa pemanfaatan aplikasi ORI SB sebagai alat kendali internet asisten untuk mencegah penumpukan atau keterlambatan penyelesaian kasus. Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat menggunakan aplikasi ORI SB untuk memantau kinerja para asisten. Aplikasi ini bekerja sebagai pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi kepada asisten pada 1 bulan, 17 hari, dan 1 hari sebelum batas waktu laporan habis. Melalui sistem ini, laporan masyarakat dipastikan tetap dipantau dan tidak terabaikan meskipun volume pengaduan terus bertambah. Selanjutnya, metode pengawalan tindak korektif yang fleksibel terhadap instansi terlapor. Ombudsman memastikan LHP benar-benar dijalankan dengan memberikan batas waktu 30 hari kepada instansi terkait untuk memberikan tanggapan dan bukti perbaikan. Asisten melakukan pemantauan ini secara fleksibel melalui berbagai cara, mulai dari mengirim surat resmi, memanggil pihak instansi untuk datang ke kantor ombudsman, hingga melakukan kunjungan langsung ke lapangan jika kasusnya membutuhkan pengecekan fisik. Selanjutnya ada perbandingan persepsi pelapor mengenai efektivitas pengawasan lapangan. Terdapat kontras pandangan yang jelas antara pelapor perorangan dan pelapor dari lembaga hukum terkait kehadiran nyata ombudsman di lapangan. Di satu sisi, pelapor individu merasa sangat puas karena ombudsman aktif mengkomunikasikan perkembangan hingga kasus mereka selesai dengan cepat. Namun di sisi lain, pelapor badan hukum justru mengkritik bahwa monitoring ombudsman kerap hanya sebatas konfirmasi administratif yang via telepon. Perbedaan ini membuktikan bahwa tindakan pemantauan fisik ombudsman belum merata, sehingga pelapor dengan kasus yang rumit merasa tetap harus turun tangan sendiri untuk menekan instansi yang dilaporkan. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat secara sistematis telah berjalan melalui dimensi answerability dan enforcement. Namun, efektivitasnya belum maksimal dalam menjamin penyelesaian laporan yang cepat dan responsif. Pada dimensi answerability, keterbukaan informasi dan pemberian justifikasi sudah dilakukan, tetapi masih terkendala oleh beban kerja asisten yang tidak proporsional serta respon lambat dari pihak luar. Sementara itu, dimensi enforcement berhasil dioptimalkan melalui penerbitan LHP, tindakan korektif yang menciptakan tekanan sosial atau social pressure bagi instansi terlapor, meskipun daya paksa di tingkat perwakilan masih terbatas secara administratif. Tantangan utama ke depan terletak pada konsistensi pengawasan lapangan agar kehadiran ombudsman benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya sebatas pemenuhan administratif formal. Saran untuk penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan oleh peneliti, maka berikut saran yang disusun dengan tujuan mengoptimalisasi akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, itu ada penambahan dan redistribusi sumber daya manusia secara proporsional. Yang kedua, itu ada edukasi aktif penggunaan nomor token dan sistem pelacakan laporan secara mandiri. Dan yang ketiga, itu ada pembangunan basis data, rekam jejak, kepatuhan instansi terlapor. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.